Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 17 dengan judul perikop Tuan dan Hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada manusia ciptaannya. Emangnya siapa kita sehingga Tuhan harus berhutang kepada kita? Kita adalah ciptaannya. Semua yang kita miliki ini ya kepunyaannya Tuhan ya. Jadi ya tidak etis juga ya kalau Sang Pencipta berterima kasih kepada ciptaannya ya. Berterima kasih itu kalau diberi ya. Diberi artinya kalau kita tidak punya ya. Sementara yang kita punya itu juga datang dari Tuhan. Jadi ya memang sudah selayaknya kita manusia yang berterima kasih kepada Tuhan. Jadi maksud di sini, cerita di sini maksudnya bukanlah untuk menyombongkan diri. Artinya kalau kita manusia, sesama manusia, kita sudah dilayani, ya kita berterima kasih ya. Karena ketika di dunia ini kita dilayani oleh sesama manusia, ya kita juga mendapatkan sesuatu yang sebetulnya kita tidak punya. Karena misalnya kita dilayani untuk membersih-bersih ya, sementara kita tidak membayar, ya terima kasih. Misalnya diberi tumpangan, ya terima kasih. Ya, mobilnya bukan mobil kita, motornya bukan motor kita, ya, dan sebagainya ya. Demikian juga ketika menginap di tempat seseorang, kita tidak membayar, ya terima kasih. Kalau bayar pun terima kasih, artinya itu adalah suatu tanda yang baik ya, kerjasama ya. Kita sudah dilayani dengan baik, terima kasih. Tapi yang diterima kasihi juga mengucapkan terima kasih juga. Jadi sama-sama, you welcome, terima kasih juga ya. Jadi itu adalah suatu hal yang baik untuk diucapkan ya. Kalau di Indonesia ini saya pikir kurang begitu ya, kurang begitu budaya ketika saya bilang berterima kasih ketika belanja di pasar ya. Terima kasih ya, diem aja. Penjualnya diem aja. Padahal penjual juga laku kan dagangannya. Jadi ya kalau pembelinya bilang terima kasih, ya penjual juga terima kasih ya, sama-sama. Atau kalau penjualnya mengembalikan uang kita kembalian, penjual berkata terima kasih, kita sebagai pembeli juga terima kasih. Artinya apa? Kita diberikan produk yang bagus, dilayani dengan bagus sebagai pembeli, ya terima kasih. Jadi terima kasih antar sesama manusia itu ya wajar ya, saling mengucapkan terima kasih ya. Pembeli dan penjual ya terima kasih juga ya. Kalau Tuhan ya pencipta kita ya. Jadi Tuhan tidak berhutang kepada kita. Bukan berarti Tuhan mau sombong ya. Tuhan di sini, cerita di sini maksudnya hanyalah untuk mengajari kita ya. Kita diajar Tuhan, gak apa-apa ya. Kita diajari Tuhan Yesus untuk rendah hati. Jadi bukannya Tuhan Yesus mau sombong. Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga untuk melayani ya, bahkan untuk melayani sampai mati. Apakah kita berterima kasih pada Tuhan Yesus? Ya, saya belum pernah dengar di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati dengan sangat menyiksa, mengerikan di kayu salib. Ya, saya bahkan tidak melihat seperti itu ya. Jadi kita harus terima kasih kepada Tuhan Yesus. Jadi tujuan cerita di sini maksudnya Tuhan Yesus adalah supaya kita rendah hati. Ketika kita sudah melayani, terlebih kita melayani Tuhan, kita jangan merasa Tuhan berhutang pada saya, atau saya sudah berbuat baik kepada Tuhan lalu menuntut Tuhan untuk melayani kita.
Jangan seperti itu namanya sikap yang sikap pamrih ya. Sikap pamrih, jadi jangan pamrih. Kalau kita melakukan sesuatu melayani Tuhan, ya sebaiknya kita juga tetap rendah hati. Ya Tuhan, ini hanya yang saya bisa, yang saya lakukan untuk Tuhan. Seperti ini saya persembahkan dengan hati yang gembira untuk Tuhan. Itu saja. Sementara di lain perikop ya ada mengatakan bahwa ketika hambanya itu melakukan pekerjaan baik, akhirnya tuannya itu mempersilahkan duduk, lalu tuannya itu justru melayani. Jadi Tuhan juga sebetulnya melayani kita. Jadi kita tidak perlu menunggu Tuhan untuk melayani kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhan tahu diri. Kita sudah melakukan tugas kita, Tuhan melakukan tugasnya, yaitu memberkati kita. Bagi saudara yang ingin berbagi penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang berikutnya, perikop yang ketiga dari Injil Lukas bab 17. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.